Allahu 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 Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ihi ila yaumiddin. Tunggu sekalian, Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, guru-guru kami, orang tua kami yang kami muliakan. Marilah sama-sama kita mengawali kajian pada malam ini. Tentunya kita menyampaikan segala puji serta syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmat dan nikmatnya kepada kita sekalian. Selanjutnya salawat dan salam kepada Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga dan sahabat beliau sekalian. Baiklah, pada malam ini kita lanjutkan kajian tafsir masih di surah An-Nisa sebagaimana yang sudah disampaikan, yaitu kita awali dengan ayat yang ke-162. Namun sedikit kita ulang kaji beberapa ayat sebelumnya, yaitu kenapa Allah Subhanahu wa taala menghukumkan mereka orang-orang Bani Israel atau orang-orang Yahudi itu karena dengan bermacam-macam pelanggaran yang mereka lakukan, sehingga ada sebahagian mereka orang Yahudi itu yang menjelma menjadi kera. Ada juga mereka yang disambar petir. Ada juga mereka yang saling membunuh satu sama lain sampai mereka mati mencapai 70.000 orang gara-gara mereka bertobat daripada menyembah sapi ketika Nabi Musa berangkat ke Bukit Tursina untuk mengambil wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dengan berbagai macam dosa mereka lakukan, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan hukuman kepada mereka. Mereka juga membunuh para nabi-nabi dengan tidak hak, membunuh Nabi Isa, membunuh Nabi Zakaria, membunuh Nabi Yahya. Kemudian mereka juga mengatakan telah membunuh Nabi Isa dan menuduh Siti Maryam berbuat zina. Kemudian mereka juga menghalangi masyarakat daripada berbuat benar. Mereka menjalankan ekonomi riba di mana Allah telah melarangnya. Mereka juga makan harta yang manusia yang lain dengan cara-cara yang batil, yaitu dengan jalan riswah, yaitu sogok, dan bermacam-macam yang lain. Sehingga pada ujung ayat 161 Allah mengatakan, wa'tadna lil kafirina minhum adzaban alima. Telah kami siapkan kepada orang-orang kafir itu, daripada mereka itu adalah azab yang sangat pedih. Namun tunggu sekalian, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, lakinir rasikhu fil ilmi minhum wal mu'minuna yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wal muqimina sholata wal mu'tuna zakata wal mu'minuna billahi wal yaumil akhir ulaika sanutihim ajran azima. Akan tetapi orang-orang yang rasih, orang-orang yang sebut mereka itu dalam ilmu, di mana ada sebahagian orang Yahudi itu yang rasih di dalam memahami ilmu yang ada dalam kitab Taurat. Minhum, daripada mereka, seperti Abdullah bin Salam. Jadi Abdullah bin Salam ini adalah sebahagian daripada orang Yahudi di mana dia beriman kepada Allah dan beriman kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena beliau adalah merupakan orang yang sangat rasih di dalam memahami isi daripada kitab Taurat,
bahkan memahami daripada isi kitab Injil. Wal mu'minuna, dan mereka-mereka yang beriman. Siapa itu? Al muhajiruna wal ansor, yaitu orang-orang muhajirin, orang-orang Mekah yang berangkat bersama Nabi ke Madinah, wal ansor, dan orang-orang Madinah yang menunggu Nabi di Madinah. Yu'minuna bima unzila ilaika, di mana mereka itu semua beriman dengan apa? Dengan apa yang telah diturunkan kepadamu, yaitu beriman dengan Al-Quran, di mana Al-Quran itu adalah kitab yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ma unzila min qablika, dan beriman juga dengan apa yang telah diturunkan daripada sebelummu, yaitu beriman dengan kitab Taurat, beriman dengan kitab Injil, dan beriman dengan kitab Zabur, juga kitab-kitab yang lain. Wal muqiminas shalah, mereka juga mau mendirikan solat, ya, mendirikan solat dengan sebaik-baiknya. Wal mu'tunaz zakah, mereka mau menunaikan akan zakat. Jadi setelah mendirikan solat, sebahagian daripada mereka yang punya harta, mereka juga mau menunaikan akan zakatnya. Wal mu'minuna billahi wal yaumil akhir, mereka itu pun beriman mereka dengan Allah dan beriman dengan hari kiamat. Apa kata Allah pada ujung ayat? Ulaika sanutihim ajran azima, kepada mereka itu kelak akan kami berikan pahala yang besar, yaitu surga. Jadi di mana Bapak Ibu sekalian, ini sebahagian daripada orang Yahudi itu seperti Abdullah bin Salam dan lain-lainnya, karena mereka itu sangat rasih dalam memahami isi daripada kitab Taurat dan kitab Injil, mereka itu adalah beriman kepada Allah dan beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi orang-orang Yahudi yang menentang Allah dan menentang Nabi Muhammad, orang-orang yang memang tidak rasih dalam memahami kitab Taurat. Jadi ketika memahami kitab dengan rasih, mereka sangat-sangat mau untuk beriman kepada Allah dan Rasulnya Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Karena sebahagian isi daripada kitab Taurat dan isi daripada kitab Injil itu mengajak kita untuk beriman kepada Nabi Muhammad SAW. Ya. Dan di dalam kitab Taurat itu, dalam kitab Injil itu sudah disebutkan akan Nabi Muhammad SAW dan disebutkan sebahagian daripada syariatnya. Lahirnya di mana, bapaknya di mana, ibunya di mana, perjuangannya di mana, semuanya sudah ada di Taurat dan di Injil. Jadi ketika orang-orang Yahudi itu memahami Taurat dengan rasih, memahami dengan benar, mereka beriman kepada Allah dan beriman kepada hari kiamat, juga beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Allah mengatakan ulaika sanutihim ajran azima, mereka itu kelak akan kami berikan pahala yang besar, yaitu surga. Inna auhayna ilaika kama auhayna ila Nuhin wan nabiyina min ba'dih. Bahwa sungguh kami, kata Allah, telah kami wahyukan kepadamu wahai Muhammad. Apa itu Al-Quran? Kama auhayna ila Nuhin, sebagaimana telah kami wahyukan kepada Nabi Nuh. Jadi kepada semua nabi-nabi Allah wahyukan. Apakah itu nabi sekaligus rasul atau nabi semata? Namun yang membedakan, sebagaimana yang saya sampaikan di sini, bahwa ketika dia sebagai nabi, Allah mewahyukan kepadanya untuk diamalkan kepada pribadi sendiri.
ya, ketika dia sebagai rasul, di samping dia mengamalkan untuk pribadinya dan keluarganya, dia pun menyampaikan kepada masyarakat yang lain. Nah, jadi dia mengamalkan ilmu yang diwahyukan Allah, kemudian menyampaikan wahyu itu kepada masyarakat yang lain, itu namanya rasul. Dan itu pula yang membedakan di antara nabi dan rasul. Jadi, bahwa sungguh kami, kata Allah, telah kami wahyukan kepadamu Al-Quran, sebagaimana telah kami wahyukan kepada Nabi Nuh, wan nabiyina min ba'dihi, dan nabi-nabi sesudahnya Nabi Nuh. Jadi siapa saja nabi-nabi setelah Nabi Nuh, ini diwahyukan Allah Subhanahu wa taala kepadanya, dan itu pula diwahyukan ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa kama auhayna ila Ibrahima wa Ismaila wa Ishaqa wa Yaquba wal asbati wa Isa wa Ayyuba wa Yunusa wa Haruna wa Sulaimana wa ataina Dauda zabura. Sebagaimana juga kami wahyukan kepada Nabi Ibrahim, kepada Nabi Ismail, kepada Nabi Ishaq, ya, yang kedua-duanya adalah putra daripada Nabi Ibrahim. Kemudian kepada Nabi Yakub, yang dia merupakan putra daripada Nabi Ishaq, wal asbati, dan keturunannya, keturunan daripada Nabi Yakub. Siapa? Di sana ada Nabi Yusuf, anak daripada Nabi Yakub. Kemudian cucunya Nabi Yusuf ada Nabi Musa, ya, dan seterusnya ada Nabi Harun. Ini semua adalah wal asbati, anak cucu daripada Nabi Yakub. Ini semuanya Allah mewahyukan kepada mereka. Wa Isa, juga kami wahyukan kepada Nabi Isa. Wa Ayyuba, kepada Nabi Ayyub. Wa Yunusa, kepada Nabi Yunus. Wa Haruna, kepada Nabi Harun. Wa Sulaimana, dan kepada Nabi Sulaiman. Wa ataina Dauda zabura, dan kami wahyukan kepada Nabi Daud akan kitab Zabur. Nah, ini semua yang telah diwahyukan kepada nabi-nabi sebelumnya, itulah yang diwahyukan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini dikisahkan di dalam surah An-Nisa. Wa rusulan qad qasasnahum 'alaika min qablu. Dan kami utuskan akan rasul-rasul, sungguh kami kisaskan mereka kepadamu, wahai Muhammad, daripada sebelummu. Jadi ada rasul-rasul di mana Allah mengkisaskan kepada Muhammad, menyampaikan sejarah kepada Muhammad. Wa rusulan lam naqsushum 'alaika, dan ada rasul yang tidak kami kisaskan mereka kepadamu. Jadi Nabi sendiri, Bapak Ibu sekalian, ada Nabi tahu tentang kisah-kisah Nabi sebelumnya, ada Nabi nggak tahu. Kenapa nggak tahu? Memang tidak diberitahu oleh Allah. Jadi ada yang dikisaskan kisah Nabi kepada Muhammad, ada yang tidak dikisaskan. Ya, makanya nabi-nabi itu ada di kalangan Bani Israel, ada juga di kalangan yang bukan Bani Israel. Jadi sekati 204.000 ya. Nah, itu semua nabi-nabi. Ada yang ada kisah dan sejarah kepada Muhammad, ada yang tidak disejarahkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa kallamallahu Musa taklima, dan Allah selalu berbicara dengan Nabi Musa akan sebagai pembicaraan. Jadi Nabi Musa itu adalah orang sangat dekat dengan Allah, dan Musa selalu ngomong dengan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dikatakan Musa itu kalamullah. Kalau Ibrahim Khalilullah, kalau Isa Ruhullah, kalau Muhammad Habibullah, kalau Musa Kalamullah, semuanya ada titel yang langsung diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada nabi-nabi dan kepada rasul-rasul itu. Apa tugasnya semuanya? Rusulan, rasul-rasul itu mubasyirina wa mundirin. Tugasnya menyampaikan kabar gembira dan menyampaikan kabar takut. Apa kabar gembira?
orang-orang yang beriman dan beramal soleh, orang itu akan masuk surga. Orang-orang yang tak beriman dan tidak beramal soleh, orang itu akan masuk neraka. Ini semuanya tugas Nabi menyampaikan kepada umatnya masing-masing. Kenapa? Kenapa diutuskan rasul-rasul itu menyampaikan kabar gembira dan kabar takut? Li'alla yakuna linnasi 'alallahi hujjah, supaya bahwa tidak ada bagi manusia itu hujjah di atas Allah Subhanahu wa taala sesudah diutus rasul-rasul itu. Nanti pada hari kiamat Bapak Ibu sekalian, kita tidak bisa berdebat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena Allah sudah mengirimkan nabi dan rasul-rasulnya sejak Nabi Adam hingga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa kana Allahu azizan hakima, dan adalah Allah Subhanahu wa taala itu Maha tinggi lagi Maha bijaksana. Jadi kita tidak bisa membantah Allah dengan sebab Allah sudah mengirim kepada kita utusannya, nabinya dan rasul-rasulnya sekalian mereka.